Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Wassalatu wassalamu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kesempatan yang mulia ini, pada kesempatan yang sangat agung ini, insyaallah kita akan membahas salah satu di antara ilmu-ilmu yang sangat penting dalam kita mempelajari Islam, mempelajari syariat-syariat Islam. Terutama bagi siapapun yang kemudian ingin mengambil atau membuat kesimpulan hukum ya, setelah membaca ayat-ayat Al-Quran, mengetahui ayat-ayat ahkam, ayat-ayat hukum, kemudian membaca hadis Rasulullah, maka perlulah kemudian resepnya, perlulah kemudian pondasinya dalam kita memberikan atau menentukan mana hukum yang benar. Bagaimana kalau mengetahui kemudian yang menurut kita misalnya ayat-ayat yang seperti zahirnya bertentangan, nanti akan terbahas atau terselesaikan ketika kita sudah mempelajari ilmu ini. Jadi yang kita akan pelajari ini adalah ilmu usulul fikih. Ya, usulul fikih. Ilmu usulul fikih ini adalah ilmu yang sangat mulia ya. Imam Al-Ghazali sendiri mengatakan ilmu ini adalah ilmu yang sangat mulia. Kenapa? Karena menggabungkan dua dimensi, yaitu dimensi syariat dan dimensi akal. Di mana kedua dimensi ini, syariat dan akal ini adalah nikmat yang sangat luar biasa, nikmat yang sangat agung. Syariat di situ membahas mengenai dalil ya, yang di situ ada dalil-dalilnya, ada kemudian ayat Al-Qur'an ya. Kemudian akal itu yang akan membuat kita memahami dalil-dalil itu dengan benar. Syariat itu di situ ada dalil, dalilnya di situ ada Al-Qur'an, ada hadis. Kemudian hadis dan Al-Qur'an dan hadis itu akan dipahami dengan benar jika dengan akal yang sehat. Nah, maka ini pentingnya ya. Artinya penting mengetahui bagaimana cara berpikir yang benar, bagaimana konstruksi berpikir yang benar. Maka peran usul fikih itu ada di situ, memberikan konstruksi pikiran yang benar agar menjaga syariat ini dari kesalahpahaman ya, dari salah memahami syariat. Dan ini banyak terjadi sekali di antara kita ya, di kalangan umat-umat ini. Jadi penting sekali ilmu ini, tidak kalah pentingnya dengan yang lain. Misalnya ada hadis ya, hadis di situ yang kita ketahui bahwasanya hadis adalah salah satu ilmu ya, yang di situ didefinisikan sebagai perkataan, perbuatan maupun dia itu didefinisikan sebagai persetujuan dari Rasulullah. Maka ada yang mengawal hadis-hadis tersebut. Di situ ada silsilahnya, ada kemudian rawinya, periwayatnya. Dikawallah hadis-hadis tersebut untuk mengetahui mana hadis-hadis yang benar, mana hadis-hadis yang masih tetap layak untuk dijadikan dasar sandaran hukum. Dikawal dengan namanya ilmu mustalahul hadis, yang di situ akan menyeleksi hadis-hadis yang kurang benar, hadis-hadis yang tidak, atau hadis-hadis yang palsu sekalipun akan diseleksi di situ. Kemudian kalau dalam Al-Quran itu ada ilmu qiraat. Ada ilmu qiraat yang kita ketahui, ada qiraah yang mutawatir itu qiraah sab'ah, kemudian ada qiraah al-masyhurah yang 10 itu yang kita akan diuntungkan ya, syariat ini akan diuntungkan dengan adanya ilmu qiraat tersebut, karena akan menjaga dari kesalahan membaca, dari kemudian kesalahan makna juga. Nah, ini pentingnya ilmu-ilmu kawal pengawalan tersebut. Usulul fikih juga begitu. Usul fikih ini artinya memberikan pondasi. Ketika ada bangunan,
maka pondasinya adalah ilmu usul fikih. Pondasi. Jadi kita menentukan suatu hukum, ingin menentukan suatu hukum, mengistimbatkan suatu hukum. Setelah kita membaca beberapa misalkan ayat A dan B, maka mengistimbatkan hukum, menyimpulkan hukum itu tidak cukup dengan 1-2 hadis, tapi harus semua dilihat. Jadi dalil-dalil yang berkaitan itu harus semuanya dikaji, baru kemudian kita dapat menyimpulkannya. Menyimpulkannya juga tidak sembarang menyimpulkan, maka dengan kaidah-kaidah di situ. Maka yang menjadi pondasi dalam menyimpulkan hukum tersebut ya ilmu usul fikih ini. Jadi ilmu usul fikih ini menjadi pondasinya. Ini jemaah yang dirahmati oleh Allah. Misalnya kita bisa melihat di kalimat ya. Nah, ini pembahasan tentang kalimat kullun. Kalimat kullun ada misalnya di surat Al-Ahqaf ayat 25 ya. Itu di kisahnya ada angin yang sangat besar gitu ya. Tudammiru kalimatnya di Al-Ahqaf ayat 25 itu tudammiru kulla syai'im bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Nah, di situ ada kalimat kullun, tudammiru kulla syai'in. Menghancurkan segala sesuatu ya. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Tapi menghancurkan semua, setiap sesuatu akan terhancurkan, akan hancur dengan angin tersebut. Fa asbahu la yura ya, tentunya dengan biizni rabbiha, dengan izin dari Tuhannya. Fa asbahu la yura, kemudian menjadi tidak terlihat sama sekali, tidak dapat dilihat. Illa masakinuhum. Pembahasan kullun dan kalimat illa ini kemudian menjadi bab khusus dalam pembahasan di ilmu usulul fikih, yaitu namanya ilmu am dan khos. Nah, kullun itu masuk di am, nanti masuknya kalimat am, dan nanti di illa itu istisna yang menjadi khosnya. Ya, menjadi khos. Dan pembahasan kalimat am itu tidak ada kalimat kaidahnya, tidak ada kalimat yang am kecuali di situ ada khosnya, terdapat khosnya di situ. Ya, ada yang khusus. Artinya kita tidak bisa mengatakan misalnya semua orang itu tidak boleh masuk misalnya dalam ruangan. Kalau dalam kelas semua orang dilarang masuk. Ya, walaupun kalimat seperti itu artinya bagaimana? Ya nanti ada orang tertentu saja, pasti ada pengkhususan pengecualiannya. Semua orang itu berlaku untuk semuanya, tapi tetap ada pengecualiannya, kecuali ya, situ walaupun tidak dikatakan tapi tetap ada pengecualiannya. Illa ya, kecuali orang yang memang bertugas di situ atau karyawannya di situ. Nah, itu namanya am dan khos. Atau di ayat yang lain misalnya di kisah Nabi Musa dan hamba Allah yang soleh itu yang disebut sebagai Nabi Khidir, itu yang sering disebut dengan Nabi Khidir. Jadi ketika itu kemudian Nabi Musa ini bertemu dengan hamba Allah yang soleh ini yang diberikan ilmu, kelebihan ilmu yang kita sebut sebagai Nabi Khidir itu. Kemudian keduanya ini menaiki kapal, kemudian kapal itu dilubangi oleh Nabi Khidir tersebut. Akhraqtaha litughriqa ahlaha. Apakah engkau, kemudian Nabi Musa mengatakan, engkau telah melubangi perahu ini, apakah engkau akan menenggelamkan penumpangnya? Ya, laqad ji'ta syai'an imra. Maka engkau sungguh melakukan perbuatan kesalahan yang besar. Maka Nabi Khidir mengatakan, kan sudah aku katakan kamu tidak akan bisa untuk bersabar denganku. Artinya kemudian dijawablah di ayat yang ke-79-nya. Di ayat 71 dan 72 kemudian dijawab di ayat 79-nya. Ammas safinatu adapun kapal-kapal itu tadi limasakina ya'maluna, mereka itu kapal-kapal itu miliknya orang-orang miskin, ya'maluna fil bahr, yang mereka itu kemudian bekerja di laut,
fa'aratu an aibaha, kemudian saya itu ingin untuk memberikan aib, ya, memberikan kerusakan sedikit, memberikan aib, fa'aibaha, wa kana wara'ahum, karena di belakang mereka, wa kana wara'ahum, ada di belakang mereka, malikun ya'khudhu kulla safinatin, yang akan mengambil seluruh kapal-kapal, ya, akan mengambil seluruh kapal-kapal, gosban, dengan cara diambil atau digosok, dengan cara dirampas, ya, dengan cara tidak dirampas dengan paksa. Maka logikanya begini, kulla safinatin ya'khudhu kulla safinatin, malikun ya'khudhu kulla safinatin, artinya seorang raja yang akan mengambil seluruh kapal. Tentunya logikanya kapal yang diambil itu adalah kapal-kapal yang bagus. Tidak mungkin raja itu mengambil kapal yang buruk, kapal yang tidak ada aibnya di situ. Makanya kemudian Nabi Khidir tersebut memberikan melubangi kapal tersebut supaya tidak diambil oleh siapa? Malik atau raja tersebut. Nah, ini kemudian masuk dalam am kulla safinatin, itu masuk dalam kalimat am, ya. Kemudian khosnya tidak perlu dikatakan karena itu sudah menjadi sesuatu yang ma'ruf atau sesuatu yang fitrah. Kita mengetahui kalau orang mengambil tentu mengambil yang baik, tidak mungkin mengambil yang buruk. Makanya kemudian Nabi Khidir itu memberikan lubang pada kapal tersebut. Nah, ini diantara pentingnya mempelajari usul fikih, karena ini salah satu contoh, ya. Kemudian yang barusan saya jelaskan ada contoh diantara yang dibahas dalam usul fikih, ada bab am dan khos, ya. Kemudian nanti yang lain-lain itu juga ada mengenai tentang misalnya nasakh, ayat-ayat yang menjadi penghapus dan mansukh, yang dihapus. Nanti akan dijelaskan supaya tidak salah dalam mengambil atau mengistimbat hukum atau mengambil kesimpulan dalam memutuskan hukum. Kemudian di antara kitab yang kami rekomendasikan, bahwa di situ ada kitab yang karyanya ulama Indonesia, ya, kalimat yang orang yang sangat alim, luar biasa, namun memang beliau ini tidak banyak dikenal, jarang sekali dikenal. Orangnya ini kelahiran tanah datar, ya, tanah datar Sumatera Barat pada tahun 1893, ya. Ayahnya ini seorang pedagang, namun beliau sangat alim, ya. Jadi bukti bahwasanya ayat Al-Quran mengatakan bahwa in akramakum indallahi atqakum, itu terbukti bahwa beliau ini orang yang alim dan punya karya yang sangat luar biasa, terkenal. Namun beliau sendiri tidak begitu dikenal, ya, jarang, ya, tidak terlalu masyhur. Nama beliau adalah Abdul Hamid Hakim, yang mengarang satu kitab usul fikih yang menjadi rujukan ulama-ulama, ya, sering banyak para santri juga sangat masyhur dipelajari di pesantren-pesantren, ya, terutama di santri-santri awal, ya, santri-santri tingkat awal, Mabadi Awaliyah, yang nama kitabnya itu adalah Mabadi Awaliyah. Ya, kitabnya Mabadi Awaliyah, bisa dicari. Kitabnya ini sangat mudah sekali ditemukan dan tidak tebal, dan kitabnya ini sangat tipis sekali, insya Allah terdiri dari kurang dari 50 halaman, ya, kurang lebih 48 halaman. Ini karyanya Abdul Hamid Hakim, ya. Beliau ini orang Sumatera Barat, ya, orang Padang, orang tanah datar, ya. Suatu ketika beliau ini pada tahun 1908, beliau ini setelah mengenyam pendidikan SD pergi ke Batu Sangkar, yang belajar ilmu-ilmu keislaman situ dengan Syekh Haji Thalib Umar selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian setelah itu beliau pergi ke Maninjau, ya, ke Maninjau pada tahun 1910, kalau kurang lebih di antara tahun-tahun itu beliau pergi ke Maninjau. Beliau ke Maninjau belajar kepada bapaknya Syekh atau bapaknya tokoh ya Muhammadiyah, ya, tokoh Islam, ya, ulama yang luar biasa, ya, membuat karangan yang sangat masyhur sekali, yaitu karangannya Tafsir Al-Azhar, ya, ini bapaknya, yaitu namanya Abdul Karim
Amrullah atau sering disebut dengan Haji Rasul. Nah, ini anaknya yang kemudian nanti menjadi muridnya dari Abdul Hamid Hakim ini. Menjadi muridnya Abdul Hamid Hakim. Abdul Hamid Hakim belajar kepada bapaknya, Haji Rasul ini. Haji Rasul ini dulu belajar ke Mekah ya. Belajar ke Mekah ya, belajarnya dengan Syekh Khatib Al-Minangkabau. Syekh Khatib Al-Minangkabawi ini termasuk guru di antara dua syekh besar yang mendirikan dua organisasi besar di Indonesia, yaitu Syekh Ahmad Dahlan yang disebut dengan yang mendirikan nanti Muhammadiyah, yang kedua adalah Syekh Hashim Asy'ari yang nanti mendirikan namanya Nahdlatul Ulama. Kemudian Abdul Hamid Hakim ini belajar kepada Haji Rasul, dan kemudian dia ikut kepada Haji Rasul pindah ke Padang untuk mengajar, yang menjadi guru di sana ya, mengajar di Sumatera Tawalib namanya. Pada tahun 1918 setelah belajar kepada Haji Rasul itu lama sekali belajarnya. Pada tahun 1918 ikut dengan Haji Rasul pergi ke Padang, yaitu mendirikan atau menjadi pengajar juga di sana namanya Sumatera Tawalib. Kemudian beliau juga, Abdul Hamid ini, mengajar di salah satu Diniyah Putri ya. Kemudian juga mengajar, menjadi tokoh atau pengajar juga di Kuliatul Muballighin di Padang ya, ini miliknya Muhammadiyah. Artinya nanti beliau juga menghasilkan, atau Abdul Hamid ini juga salah satu muridnya itu adalah anaknya Haji Rasul sendiri, yaitu Buya Hamka ya, Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang sering kita kenal. Itu punya karya yang luar biasa, itu punya banyak karya yang beliau juga menjadi salah satu ketua MUI dulu, ketua MUI yang periode pertama. Kemudian termasuk di antara muridnya itu adalah Kiai Haji Imam Zarkasi ya, yang beliau itu termasuk pimpinan Gontor, termasuk ada Profesor Alim Hashim ya. Masih banyak lagi ya dari orang-orang Sumatera Barat hingga kemudian di luar Sumatera itu juga. Maka ini bentuk diantara menghargai ulama ya, dan juga buktinya bahwasanya orang yang mulia itu tidak harus orang yang misalnya orang Arab ya, tidak. Jadi siapapun bisa mulia dengan bekal takwa. Inna akramakum indallahi atqakum, bahwasanya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Maka terbukti dengan banyaknya ulama-ulama dari Indonesia yang kemudian menjadi guru di sana, bahkan menjadi sultanul ulama ya, bahkan menjadi guru di sana ya, menjadi orang-orang yang menjadi rujukan, misalnya Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani, Syekh Khatib Al-Minangkabau dan lain-lain. Banyak sekali ulama-ulama Indonesia yang menjadi rujukan orang-orang luar negeri, orang-orang bahkan Timur Tengah yang menjadi sumber, katanya menjadi sumber ilmu Islam. Tapi Allah telah tetap menjanjikan bahwasanya Islam itu kafatan linnas, Islam itu untuk semua manusia, bukan hanya untuk satu umat saja, tapi untuk seluruh manusia. Kafatan linnas, inna arsalnaka kafatan linnas. Allah mengutus Rasulullah itu untuk seluruh manusia. Artinya setiap umat-umat di situ ada kemudian ulamanya, ada yang orang menjadi ulama di situ. Dan ini pentingnya di antara mempelajari ilmu usul fikih, supaya kita terjaga dari kesalahan dalam menyimpulkan suatu hukum, menyimpulkan suatu ayat-ayat tertentu yang berkaitan dengan hukum Islam atau apalah itu mengenai Islam, syariat Islam. Kita kawal dengan ilmu-ilmu usul fikih, dan ini salah satu ilmu yang sangat mulia, ilmu yang sangat dasar sekali harus kita pahami. Dan tadi kitab yang saya rekomendasikan bahwasanya ada kitab Mabadi Awaliyah, dan ini rekomendasi karena ini mudah sekali dan tipis sekali, dan kalimat sangat padat ya, sudah demikian rupa ditulis oleh ulama Nusantara ya, Syekh Abdul Hamid Hakim ya, orang Padang, ulama Padang,
orang Indonesia, orang Nusantara ya. Dan semoga ini memberikan manfaat ya. Kita insya Allah akan berlanjut mengenai pembahasan usul fikih ini, pentingnya usul fikih, nanti kaidah-kaidahnya usul fikih bagaimana supaya kita tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.